apa makna bom Bali bagi peristiwa-peristiwa terorisme di Indonesia? Bom Bali dalam pengungkapannya sangat sulit. Polda Bali sebagai satuan wilayah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan wilayah dalam rangka penanganan bom Balinya diambil alih oleh Mabes Polri. Itu salah satu bentuk bahwa bom Bali itu begitu sulit untuk diungkap. Polda Bali pada saat itu hanya melakukan pemulihan keamanan yang dipimpin oleh Kapoldanya Bapak Budi Setiawan. Saya akui ataupun saya tidak akui, saya adalah terlibat aksi teror, yang berarti saya teroris. Mengapa kita memilih tema tentang kasus terorisme? Poin yang pertama, mengingat masyarakat yang sekarang ini dengan merebaknya kasus terorisme di Indonesia yang cukup drastis dari waktu yang dekat, seperti yang kita ketahui sejak mulainya kasus bom malam Natal tahun 2000 dan bom Bali 1 tahun 2002 hingga penembakan pos polisi di Solo tahun 2020. Nah, merebaknya kasus terorisme di Indonesia ini dikarenakan dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti persepsi ketidakadilan distributif, prosedural, interaksional, dan adanya bias heuristik yang dialami oleh para pelaku terorisme, dan bahkan adanya kekecewaan terhadap praktis sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya faktor-faktor ini, akhirnya saling jalin-menjalin sehingga menjadikan tindak terorisme seolah memiliki banyak ranting dan cabang yang menyulitkan pemberantasan terorisme. Nah, dengan merebaknya kasus terorisme ini, akhirnya menggugah kecenderungan kita untuk memilih tema tentang kasus terorisme. Nah, poin yang kedua, dikarenakan kita adalah seorang mahasiswa, dengan dipilihnya tema terkait tentang kasus terorisme ini agar kita memiliki rasa tanggung jawab dan mengeksplorasi asal-muasal terjadinya terorisme yang ada di Indonesia dan memiliki solusi yang aplikatif dan relevan. Kelompok kami memilih topik terorisme dikarenakan topik ini menarik untuk diperbincangkan, karena terorisme sering dikaitkan dengan Islam dan radikalisme. Dengan mengangkat topik ini, kita berharap teman-teman dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya terorisme itu dan bagaimana doktrin terorisme itu bisa berasal dari segala arah. Terorisme. Kata itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Karena begitu banyak kasus-kasus tentang terorisme. Lalu, apa itu terorisme? Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam mencapai suatu tujuan, terutama tujuan politik. Kendati demikian, pengaturan tentang terorisme sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Dalam undang-undang tersebut, terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Pasal 1 ayat 2.
kenapa terorisme itu bisa terjadi? Yang pertama adalah faktor psikologi, karena ketika seseorang itu mengalami kehilangan dalam kehidupannya, dia juga akan merasa dirinya menimbulkan rasa untuk meneror orang lain juga. Yang kedua adalah adanya komunitas yang mendukung radikalisme, yang mendoktrin anggotanya untuk melakukan teror kepada orang lain. Yang ketiga adalah adanya ideologi yang mengakar dan terlegitimasi, yang mana ideologi tersebut ada ideologi yang mendukung untuk melakukan terorisme kepada orang lain. Berikut adalah contoh-contoh terorisme. Tragedi Bali 12 Oktober 2022. Tragedi meledaknya rumah di Depok, bom JW Marriott, teror dan separatisme teroris Papua. Terus apa dampak dari terorisme ini? Ada 4 dampak. Yang pertama, dampak ekonomi, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dampak sosial, yang dapat mengganggu ketentraman sosial di suatu masyarakat. Terus yang ketiga adalah dampak budaya, yang mana dapat merubah kultur masyarakat di suatu tempat. Yang keempat adalah dampak politik. Ini juga berdampak kepada politik karena mengganggu keamanan dan kestabilan di suatu negara. Kapan sih peristiwa terorisme itu terjadi dan siapa saja pelaku terorisme? Yang pertama, secara umum terorisme itu terjadi di waktu yang tidak bisa diterka atau diduga. Hal ini dikarenakan aksi teror itu hanya oknum teror yang mengetahuinya. Dan yang kedua, terorisme itu bisa terjadi ketika telah dilaksanakannya teror. Dan siapa sih pelaku terorisme itu? Nah, pelaku terorisme ini itu bisa dilakukan oleh individual atau diri sendiri dan sekelompok orang yang mempunyai pemikiran mengenai teror. Untuk materi selanjutnya yaitu di mana terorisme itu terjadi. Ada 2 kemungkinan terorisme itu dapat terjadi, yaitu yang pertama, muncul dari pemikiran individual personal masing-masing. Jadi terorisme itu muncul dari pemikiran seseorang masing-masing. Jadi nggak selalu terorisme itu muncul dari pemikiran kelompok. Jadi muncul dari individual pemikiran seseorang itu. Yang kedua yaitu faktor pengaruh lingkungan yang mendukung atas adanya pemahaman teror. Jadi kayak kita itu didoktrin oleh lingkungan kita dan memunculkan pemikiran teror di otak kita. Jadi hasil analisis dari kami, adanya terorisme ini merupakan sebuah ancaman bagi kita, karena kita tidak bisa menebak kapan dan di mana aksi terorisme ini bisa terjadi. Bisa saja aksi terorisme terjadi di sekitar kita, di rumah kita, di tempat hiburan, di tempat ibadah, bahkan di pos pengamanan yang dijaga oleh polisi pun bisa terjadi aksi terorisme. Ada 3 poin penting dapat kita ambil dari materi ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui seluk-beluk atau asal-usul dari lahirnya terorisme di dunia, terutama di Indonesia. Yang kedua, kita bisa mengetahui langkah preventif apa saja yang digunakan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya terorisme di Indonesia. Yang ketiga, ini bisa menjadi kajian sosial di kursus sosial masyarakat yang bisa berpengaruh pada masyarakat itu sendiri.